Aku nggak pernah ada yang ngasih tahu siapa itu Yesus, tapi lucunya, uniknya, Yesus selalu muncul di dalam mimpinya aku dengan cara yang kayak aku lagi main zaman dulu kan ada apa tuh namanya sabun yang digituin terus jadi balon gitu-gitu. Setiap kali aku main di dalam mimpi itu selalu ada nih orang. Dan aku selalu tanya, Om siapa? Kenapa ikutin Eka terus? Aku Yesus. 5 tahun udah dapat mimpi dari Tuhan. Dan kemudian sakit disembuhkan. Iya. Dan yang paling hebatnya adalah diperbolehkan sama orang tua Itu untuk ke sekolah banget. minggu. Itu ajaib Sampai banget. disediain supir lagi. Enggak, naik becak. Oh naik becak. Orang kagak ada duit buat berobat. Oh, Gak ada mobil pada saat itu benar-benar. Jadi boleh naik becak ke sekolah minggu. Sekolah minggu, setiap minggu. Wow. Dan tunggu, ini karunia mimpi ini sampai hari ini masih ada? Masih sampai detik ini. Wah, Eka Deli ini dahsyat nih, dulu hamba Tuhan tapi sekarang jadi hamba dunia. Gokil. Di Tahu? gereja tuh. Di gereja. Dan aku langsung ngomong begini. Oh, gue lagi stanky Gilda juga gitu kan. Aku bilang, sorry, aku bilang, lo sekarang pakai jas, pakai dasi, ya. Tapi gue jamin kehidupan lo nggak lebih baik dari kehidupan gue. Aku bilang gitu. Gue langsung cabut, nggak jadi gereja. Sahabat Kopi, kembali dengan saya Billy Lantang di Billy's Coffee Table. Hari ini tamu istimewa gue namanya Eka Deli. Hey. Thank you ya udah nemenin gue ngopi hari ini. Sama-sama ya. Kak. Dan Eka ini gue udah pernah ketemu sih sekali dulu ya, di dalam sebuah pelayanan gereja. Jadi dia nyanyi, gue khotbah di gerejanya tante sama om gue. By the way mereka udah almarhum dua-duanya. Dan setelah itu kita paling cuman ngelihat, atau gue ngelihat dia paling-paling cuman di poster pengumuman gereja. Kan biasanya kalau di gereja gini ya, minggu depan yang khotbah atau lagi persembahan pujian siapa ya, gue lihat tampaknya dia. Ini hari ini pertama kali nih gue ngopi bareng sama dia sambil kita ngobrol. Thank you banget udah datang ke sini. Thank you udah ngundang. Dan thank you banget udah mau ngopi bareng gue. Nah, gue mau tahu dong kehidupan lo seperti apa, karena gue nggak pernah ngobrol sama lo. Gue nggak pernah tahu kehidupan seorang Eka Deli yang menjadi banyak berkat bagi banyak orang pastinya. Kehidupan aku itu 100% kasih karunia Tuhan. Amen. Aku berasal dari keluarga non-Kristen. Oh wow. Non-Christian gitu loh. Jadi papa mama orang apa? Jawa, Manado. Oh, Cuman ada Manadonya? Manado, Oh. Anggoman. Wow, mama, papa, mama, oke. Jadi opaku Konghucu, omaku Katolik, papaku Kedar, mama juga saking cintanya ikutan. Oke, gitu. oke. Nah jadi aku dibesarkan di lingkungan itu, jadi aku belajar ngaji dan segala macam pada saat aku kecil gitu. Terus aku terima Tuhan usianya 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun. Jadi dari kecil itu aku punya karunia mimpi. Aku nggak pernah ada yang ngasih tahu siapa itu Yesus, tapi lucunya, uniknya, Yesus selalu muncul di dalam mimpinya aku dengan cara yang kayak aku lagi main zaman dulu kan ada apa tuh namanya sabun yang digituin terus jadi balon gitu-gitu. Setiap kali aku main di dalam mimpi itu selalu ada nih orang. Dan aku selalu tanya, Om siapa? Kenapa ikutin Eka terus? Aku Yesus. Gitu doang. Wow. Nah, satu saat aku bermimpi jadi kayak banjir bah gitu menutupi bumi, dan aku tuh tenggelam dari di bawah itu, dia tarik aku ke atas, dia zut, cepet banget sampai di atas, sampai aku gitu-gitu, aku ingat betul. Terus aku bilang thank you, Om siapa? Aku Yesus. Wow. Nah pada usia 5 tahun waktu itu aku sakit, aku demam tinggi, dan kalau dari cerita mama cerita bahwa pada saat itu mama papa nggak punya uang untuk bawa aku ke dokter. Jadi aku udah sakit berhari-hari sampai dia udah pinjem kanan pinjem kiri nggak dapet duit. Terus aku tanya sama mama, aku bilang, Ma, Om Yesus itu siapa? Kaget mama. Hah? Maksudnya gimana? Iya, Om Yesus itu siapa gitu kan? Eka tahu dari mana? Eka ketemu di mimpi beberapa kali. Aku ceritain mimpinya aku. Mama secara mama nggak pernah ngasih tahu ya? Nggak pernah sama sekali karena udah non Kristen. Terus mama bisikin aku, Yesus Tuhan. Wow. Eka mau tahu dia, kata gitu. Mau, mama ajarin aku satu lagu. Yesus cinta anak-anak gitu. Sampai aku bisa. Wow. Dan sakitnya aku gone. Dan sakitnya sembuh? Sakitnya sembuh. Itu mujizat aku pertama yang aku ingat. Terus kemudian papaku pulang, mama cerita. Anehnya waktu itu mama cerita,
almarhum mama cerita, anehnya papa nggak marah. Waktu diceritain anakmu sembuh, dia nanya tentang Yesus, terus aku ajarin dia lagu dan dia sembuh. Tahu papa bilang apa? Oke, sampai usia 17 tahun kita bebaskan dia untuk memilih agama yang dia mau. Wow. Jadi mulai saat itu aku pergi ke sekolah minggu sendiri diantarin pembantuku namanya Mbak Kus. Di umur 5 tahun itu? Di umur 5 tahun aku bergereja dulu ada TK Wijaya Kusuma di Kalibata, pas Pampres. Di situ tiap hari Minggu ada sekolah minggu. Dan aku ikut di ke situ situ. sama pembantu aku tiap hari. Dari detik itu sampai aku besar, aku cari Tuhan sendiri. Aku inget banget di SMP aku dapat mimpi tentang Yesus. Aku bingung mau ngapain. Saat itu aku memang udah Kristen, tapi aku nggak ngerti, nggak ada yang pegang aku, nggak ada yang ngajarin aku tentang. Jadi aku cari, doa-doa yang rame-rame itu apa? Aku nggak tahu itu namanya KKR. Mulai aku kejar. Doa rame-rame itu KKR. Doa rame-rame, Itu aku kejar. Aku ngejar di mana aja ada tuh aku kejar. Ya pokoknya itu perjalanan aku sampai akhirnya sampai mana ya? Pokoknya kalau mau ngomongin sampai pelayanan cukup panjang gitu loh. Tapi ini unik banget karena gini, biasanya orang ketemu sama Yesus itu ya ada momen-momen sulit dalam hidupnya misalnya, atau ada orang yang nginjil ke dia gitu ya, dan usianya kan biasanya kan jarang kita dengar, lo terima Yesus kapan? Pas gue usia 5 tahun. Gue gak pernah dengar ada orang gue terima Yesus umur 5 tahun gitu. Kan di situ kan kita masih belum bisa mengambil keputusan dengan ya apa sih mungkin keputusan yang akurat dan lain sebagainya gitu ya. Ini 5 tahun udah dapat mimpi dari Tuhan dan kemudian sakit disembuhkan. Dan yang paling hebatnya adalah diperbolehkan sama orang tua itu untuk ke sekolah minggu. Itu ajaib sampai banget. Disediain supir lagi. Enggak, naik becak. Oh, naik becak. Orang kagak ada duit buat berobat. Gak ada mobil pada saat itu benar-benar. Jadi boleh naik becak ke sekolah minggu. Sekolah minggu, setiap minggu. Wow. Dan tunggu, ini karunia mimpi ini sampai hari ini masih ada? Masih sampai detik ini. Sampai hari ini masih ada karunia mimpi. Dan itu takutnya bukan main dulu aku. Karena kayak misalnya dulu aku ingat betul yang waktu banjir pertama kali besar itu loh, sampai di kebun binatang tuh sampai buaya pada keluar segala macam, itu aku mimpinya benar-benar spesifik dan Tuhan bicara sesuatu gitu. Aku bilang sama mama dan terjadi, mimpi ini terjadi. Terus aku nangis kan, ketakutan kan. Wow. Sampai aku mau ketemu siapa, mau ditemuin siapa pada masa itu, aku ketemu. Aku bilang, "Ma, ini aku mimpi, aku ketemu." Dan itu ternyata sudah disetting sama Tuhan sedemikian rupa. Waktu itu aku nangis dan dulu nggak bisa browsing. Kalau sekarang kan aku bisa browsing, cari tahu gitu kan. Ini enggak. Jadi aku cari, aku baca terus Alkitab setiap hari sampai aku ketemu Ayub 33. Ayub 33. Ayub 33 itu sepanjang itu kan Tuhan bilang begini, dalam mimpi dan penglihatan pada saat engkau tidur di malam hari, aku menegur engkau dengan mimpi dan penglihatan. Wow. Ayat terus aku baca ke bawahnya. Tujuannya apa? Untuk menghindari engkau dari liang kubur. Aku nangis. Aku bilang, Tuhan, jadi Tuhan kasih ini semua untuk melindungi aku dari liang kubur. Tadi aku masih nggak ngerti. Sampai ada mimpi-mimpi sampai mau bom Bali. Itu aku mimpi spesifik 2 minggu berturut-turut, full apa? Mimpinya. Isinya apa? Bom gitu? Sampai ada orang di dalam, itu kan mobil Toyota kalau nggak salah ya. Dan orang-orang pakai kopiah. Mereka bilang gini, ledakin gitu. Sedetail itu mimpinya. Terus aku mimpi another day-nya, aku mimpi peti-peti mati banyak banget. Itu di tempat ini loh, tempat yang buat biasanya kalau kita turun dari pesawat buat koper-koper. Kayak begitu. Di situ. Itu peti-peti mati semuanya. Another dreams lagi, aku lihat tanah di Bali bener-bener merah kayak api. Dan orang merangkak di situ udah pada sekarat. Terus aku bilang sama Pak Timotius Arifin pada saat itu, aku ngomong, aku tiap dapat mimpi nggak sembarangan ngomong. Ke pendoa pun, ke kepala pendoa yang benar-benar aku tahu bakal bisa jaga, itu selalu aku. Jadi aku ngomong, and kita puasa. Dan itu terjadi saat aku syuting ulang tahun Indosiar tuh waktu itu. Aku tinggal di Bali waktu itu, aku lagi pergi dan itu terjadi. Wow, ini mind boggling for me. Ini gini. Biasanya orang itu dapat karunia nubuatan tuh biasalah. Karunia ngajar, karunia beginilah, bla 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 segala macam ya. Itu biasa kita dengar. Ini karunia mimpi loh. Dan udah gitu mimpinya detail banget. Dan ini mimpi dari umur 5 tahun yang membawa Eka Deli, seorang Eka Deli sampai kenal sama Yesus. Sampai hari ini itu nggak hilang-hilang mimpinya dan detail lagi.
Nah, jadi sebenarnya gini. Ditulis gak abis selesai mimpi gitu? Tadinya banyak aku tulis karena aku suka lupa kan. Nah, belakangan aku pakai voice note. Jadi ada handphone selalu di samping aku. Kayak gitu. Dan biasanya aku tanya nih sama Tuhan, misalnya aku dapat tentang seseorang gitu ya, hamba Tuhan yang udah lama aku nggak pernah ketemu. Ternyata masih ada nomornya, tapi aku nggak tahu. Saat itu aku nyari-nyari dan Tuhan kasih mimpi spesifik sekali. Ada nggak mimpi kayak begitu yang misalnya, Eka, kamu kasih tahu ya sama orangnya? Pernah. Nah, lu kasih tahu nggak? Nah, masalahnya mimpi ini tentang seorang hamba Tuhan yang sangat besar dan aku mesti ngomong sama dia. So aku bilang ini, Tuhan, kalau memang ini dari Tuhan, pertemukan. Bukan cuma pertemukan, dia cari aku. Wow, oke. Dia cari Which is aku. nggak mungkin, nggak mungkin, sangat bener-bener nggak mungkin beliau ini cari aku. Tapi dicari akhirnya? Dicari. Aku benar-benar ketemu. Terus begitu aku duduk, dia langsung bilang, Tuhan ngomong apa? Gitu. Aku langsung cerita, oke, begini. Dan aku orangnya kayak nggak ada rem kalau soal gitu. Aku akan bilang, aku nggak peduli siapa akan tersinggung nggak. Tapi ini yang aku lihat di mimpi dan Tuhan bicara begini. Lu tadi malam nggak mimpiin gue kan? Kagak. Gue jadi deg-degan. Tapi ya mimpi itu, mimpi yang spesifik itu bakal terjadi kalau semakin aku banyak waktu sama Tuhan. Itu benar-benar. Dan sering kali aku dapat mimpi dan kebanyakan bukan tentang aku, tentang orang, tentang apa yang akan terjadi suatu negara. Kejadian gitu ya. Salah satu pejabat negara akan terjadi ini. Aku mimpi spesifik. Wow. Aku mimpi spesifik dan Tuhan kasih itu untuk aku doa dan aku benar-benar sometimes aku puasa. Wow. Oke. Time out. Sebentar. Takut lah aku juga. Jadi gini. Waktu gue sakit, Eka, gue kena cancer, lo tahu ya. Terus gue sakit selama 5 bulan gue dirawat. Gue pertama kali mengalami yang namanya mimpi. Terus kejadian itu di situ. Ya, ini sisinya gue nih ya. Nah, gue mimpi itu selalu jam 5 dan gue biasanya bangun jam 6. Oke. Sempat gue tanya gini, Tuhan kenapa gue mimpi jam 5 dan jelas banget ada suara bilang begini, supaya kamu pas bangun masih inget. Jadi gue tulisin nih Kak, gue tulisin satu-satu, ya semua satu-satu. Itu kejadian kejadian aneh-aneh lah, kejadian. Nah, sekarang ini kenapa ini bagi gue nih sesuatu banget gitu ya. Karena gue bisa relate juga. Gue nggak pernah dapat karunia begitu sebelum gue sakit, nggak pernah. Gue dapat itu terus setelah gue sakit dan waktu udah sembuh, mimpi itu jadi jarang banget, jarang banget. Semua yang ya ada sih, ada yang terjadi, ada yang beberapa akhir ini, tapi ya jarang lah. Semuanya itu kejadian. Nah, ada nggak yang Eka mimpi dan belum kejadian, yang lo tulis atau lo tadi yang voice note itu? Ada. Jadi ini yet to be seen nih nanti nih. Iya. Biasanya kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku bermimpi, aku tanya sama Tuhan, kan ada extern, intern. Maksudnya gini loh. Ini mimpi ini bener-bener kejadian persis kayak begitu, apakah ini profetik? Kalau profetik itu memang benar-benar aku harus puasa. Ini artinya apa Tuhan? Kalau aku ngelihat wanita mengandung, ini artinya apa? Nah, kadang memang benar-benar orang tersebut mengandung. Iya. Kayak ada satu hamba Tuhan kasih tahu dia sudah cancer stadium akhir, gitu ya. Begitu aku cari tahu ternyata benar, aku udah lama nggak ketemu. Itu kayak gitu. Tapi kalau aku nggak ada waktu untuk bisa hubungin dia, aku langsung berdoa. Iya. Aku langsung berdoa buat dia spesifik. Karena bisa itu terjadi secara letter luck, bisa juga itu terjadi secara alam profetik ya. Iya, profetik itu yang mesti didoain, nggak bisa salah gitu kan. Betul. Gitu. Itu namanya tanggung jawab, betul. Iya. Berarti in some area ini kayak sebuah mimpi yang ada profetiknya lah di dalamnya. Karena kan sesuatu yang mau terjadi gitu loh. Ya. Nah, oke, itu satu sisi yang karunianya Eka. Terus ini Tuhan kasih karunia lagi nih. Suara lu keren banget. Lu tahu lu bisa nyanyi kapan? Pertama kali tahu. Aku sebenarnya suka nyanyi, tapi aku awalnya dancer sebenarnya. Oh, oke. Aku nari. Bahkan aku juga dancernya Tante Mer dulu, Merembelina. Oh, wow. Oke. Kalau di konser lu nari gitu. Oke. Jadi memang aku dancer. Profesional dancer lah. Nah, tapi kemudian gimana ya ceritanya? Ya pokoknya aku nyanyi lah. Terus aku punya trio, gitu, punya trio. Tapi pas mau dikirim, ya begitulah. Nah, ada satu event di mana waktu itu pernikahannya Kak Jen Patikawa.
aku harusnya nyanyi bertiga, tapi yang 2 belum datang, udah harus naik, nyanyilah aku sendiri. Wow. Nah mulai itu Kayak aku dijorokin dikirim, ya? mulai itu aku dikirim festival keluar negeri. Oke. Gitu. Nah terus bisa masuk ke dalam dunia rohani karena memang jiwa panggilan. Nyanyi lagu-lagu rohani gitu-gitu. Nah itu dia sebenarnya aku tuh nggak percaya kan kalau aku bilang aku tuh takut ngomong, aku takut berada di atas panggung. Sampai sekarang aku kalau mau itu bisa benar-benar kebelet dan benar-benar terjadi, bukan cuma berarti ngomong. lo berarti orangnya introvert ya? Banget sebenarnya. Sama Aslinya begitu. Iya. Jadi stres gitu kalau udah mau itu. Sorry tadi lagi ngomongin apa ya? Panggilan lo. Oh iya, panggilan. Sampai lo bisa nyanyi gitu, sampai nyanyi rohani. Jadi sebenarnya panggilan aku itu sebagai pendoa syafaat. Sampai sekarang. Nggak. Ini pasti tadi yang ada hubungannya dengan karena lo mimpi, Iya. lo berdoa. Iya dong? Iya, betul. Oke. Jadi apa yang aku lakukan ya aku yang nggak perlu orang tahu. Iya, gitu iya, ya. iya. Aku memang seorang pendoa syafaat. Jadi maksudnya aku mendoakan hal-hal yang detail yang Tuhan kasih tahu melalui mimpi atau penglihatan, tapi penglihatan sangat jarang. Tapi pernah terjadi beberapa kali, itu aku doa spesifik. Kayak gitu. Nah, dari situ aku memang dulu yang ngebina aku itu adalah Pak Timotius Arifin. Oke. Jadi kebetulan di Bali pernah datang nggak ke Lebah Pujian Bali? Pernah dong. Itu kan memang kalau orang yang dipercaya itu kalau misalnya puji Tuhan kalau hamba-hamba Tuhan di sana sangat membebaskan, kayak misalnya Pak Arifin atau wakilnya Om Frankie misalnya di tengah-tengah terus dia bilang gini, dia langsung nengok gini, misalnya Eka ada yang mau disampaikan, aku langsung itu, dan aku bisa bernubuat dengan lagu, dengan apa kayak gitu. Dari situ aku tahu oh iya bener ya, berarti memang pujian penyembahan dengan doa syafaat tuh bener-bener erat banget dan powerful kalau dia lakukan gitu. Wow, ini karunia lo gila, gokil loh. Ini maksudnya gini, karunia mimpi, karunia bernubuat, karunia menyanyi, karunia doa syafaat loh. Ya, Gak banyak orang yang terpanggil untuk menjadi pendoa. Nah, kalau dulu di Bali, aku bilang sama Pak Arifin, aku paling jarang ada di atas panggung. Oke. Jadi tahu nggak jadwal doa aku di Bali? Menara kan 24 jam. Setiap menara hari doa nih ya. Setiap hari aku jam 12 sampai jam 4. Itu yang menjadi kebiasaan sampai Come belakang-belakangan. on. Jam 12 malam sampai jam 4. Sampai jam 4. Kan itu ada waktunya. Iya. Yang jaga. Itu lu jam 12 malam sampai jam 4 tiap hari. Tiap hari. Lu tidurnya kapan? Habis itu? Nah, jadi aku nyampe di rumah jam 4, aku tidur. Nah, biasanya jam 5 udah digedor karena kan doa pagi. Di rumah Pak Arifin kan. Abis itu aku makan pagi, itu aku tidur. Jam 12 aku udah balik ke gereja, biasanya gitu. Ini pas lagi full time di sana. Aku nggak full time, aku S2 di Bali. Oh, S2-nya di situ. Iya. Jadi jam 12 sampai jam 4 lu ngomong enak apa, banget Kak? Tau nggak Kak? Beneran enak Tunggu, banget. Iya. Gue mesti menyelami dunia ini nih karena gini. Gue sudah pelayanan mimbar dari tahun 98. Yang namanya berdoa tiap hari, udah pasti gue berdoa lah tiap hari. Tapi kalau namanya pendoa syafaat, itu kan kita bicara juga dalam artian ada waktu yang cukup lama tuh kalau berdoa tuh. Oke lah, ada orang yang bisa 1 jam atau setengah jam berdoa buat ini itu. Dan sisanya kan biasanya dipakai untuk menyembah Tuhan. Itu pendoa syafaat tuh kontennya begitu dong ya? Nah, jadi gini, yang aku tahu adalah kalau misalnya komunikasi itu 2 arah kan Kak? Betul. Iya kan? Jadi kebanyakan hamba-hamba Tuhan, juga para pendoa syafaat itu terlalu banyak ngomong. They want it to be heard. Jadi selalu apapun yang mereka itu, mereka mau ngomong, mereka mau cerita, Tuhan bicara ini, Tuhan bicara itu. Padahal nggak semuanya harus dibukakan. Nah, jadi kalau untuk aku dulu anak-anak yang aku bina atau apa gitu, aku selalu bilang, coba banyakin waktu kita berendam di hadirat Tuhan, cari tahu Tuhan mau ngomong apa buat kita. Wow. Iya dong. Kalau nggak apa kita mau berperang apa? That's Tuhan true. nggak kasih tahu apa-apa. Iya. Kita mau berperang asal tembak-tembak. Iya. juga. Tapi ya memang kadang-kadang ada doa-doa yang dengan iman. Misalnya kita berdoa buat Indonesia. Tapi pada saat kita berada dalam hadirat Tuhan, kayak misalnya kita lagi soaking doang, diem doang di hadirat Tuhan, atau kita lagi nyembah, itu pasti ada aja. Jadi, ini keren banget. Jadi doa syafaat itu mungkin banyak persepsi yang salah, bahwa misalnya dikatakan gue doa 4 jam berarti gue ngomong 4 jam. Capek dong. Iya benar. Habis kata-kata. Iya benar. Dan benar banget, doa itu adalah komunikasi 2 arah. Jadi kita harus justru belajar untuk berdiam diri seperti Maria ya di kaki Yesus, belajar untuk dengar instruksi dia. Ya.
Dan lambat laun yang namanya telinga rohani akan mulai terbuka, mulai bisa dengar. Harusnya gitu. Jadi itu yang Eka lakukan tuh ya? Iya, aku memang Most of the time terlatih seperti itu akhirnya. Dan sampai sekarang pun jenis aku, kalau sebelum aku berdoa dadat gitu, aku bisa cuman diem, nikmatin Tuhan, diem. Dan aku ngomong, Tuhan terima kasih, diem. Itu air mata aku bisa turun. Wow. Air mata aku cuma bilang, Tuhan, kayak tadi aku mau berangkat ke sini aku nyanyi, Tuhan ini tugas kami, beri keberanian. Pokoknya aku minta Tuhan, aku minta kerelaan hati untuk melayani Tuhan. Jadi kalau kayak tadi aja di mobil aku cuma gini doang, diem. Thank you Tuhan. Aku takut mau ikutan podcast ini, but this is a privilege. Aku benar-benar bisa nangis. Janganlah takut. Takut lah. Memang muka gue serem. Podcast Bu. Tapi hati gue rinto. Oh jadi seintun itu sama Tuhan ya? Iya, kalau jadi aku kayak maksudnya bukan dimensi lain ya. Mungkin aku menikmati dengan caranya aku. But after that kalau misalnya Tuhan bisa ngomong dari segala macam cara. Ya, pastilah. Kayak kita lagi ngobrol terus, si ini ternyata lagi ini lewat mimpi, lewat penglihatan, atau lewat berita yang lagi kita lihat, lewat apapun, bahkan lewat orang fasik pun Tuhan bicara. Apa yang harus kita lakukan gitu loh? Iyalah, karena kalau udah bicara soal yang namanya dia terpanggil menjadi pendoa syafaat dan belajar untuk mendengarkan suara Tuhan, itu kan nggak main-main. Maksudnya adalah setiap hari waktu langkah-langkah hidup di tengah-tengah kesibukan pun itu udah terlatih untuk mendengar suara Tuhan. Ya. Iya kan gitu kan. Dan itu kan menjadi kerinduan sebenarnya banyak orang. Nah sekarang pertanyaan gue gini, ini penting banget. Banyak orang tanya gue gini, Pak, gimana sih cara dengar Tuhan, Pak? Apakah lu harus jadi pendoa syafaat untuk dengar Tuhan? Enggak, kan? sekali enggak. Nah gimana dong? Kita hanya perlu untuk melatih kepekaan. Jadi sometimes, pernah nggak aku dengar audible? Pernah. Dan aku lari dari kamar, itu kelas 3 SMP. Oke, itu jarang banget tuh ya terjadi ya? Enggak, jadi itu audible loh? Jadi abis mimpi, dua kali. Jadi aku baru bangun tidur, suara itu masih ada dan itu kencang, aku lari teriak. Aku lari keluar, aku teriak, Mama! Aku cari. Karena audible? Karena audible. Waktu itu Tuhan bilang, ya iyalah ketakutan kita pasti. Selamatkan papamu. Jadi di mimpi itu aku lihat, aku tumpang tangan papaku. Dan aku ngelihat, aku nggak ngerti tentang pelayanan saat itu. Aku ngelihat jemaat banyak banget, dan aku berdoa gini, orang rebah. Terus dan itu terjadi waktu itu. Papa terima itu Yesus benar-benar akhirnya. terjadi. Dan itu benar-benar terjadi. Terjadi akhirnya. Yang mimpi itu orang banyak dan rebah. Itu bukan karena aku, tapi waktu itu aku cuma ikut tuntunan Tuhan dan waktu itu di Kudus. Aku ingat banget. Dan papaku itu, aku berdoa buat papaku itu, aku puasa. Jadi ada waktu di Bali di mana aku puasa 24 jam. Aku cuma makan minum 1 kali dan itu 6 bulan aku lakukan. Untuk Gembala doain aku papa. tahu untuk doain papa dan beberapa orang. Jadi aku punya list, Kak. List nama. Sekitar 90% terima Tuhan. Dibaptis massal. Wow. Termasuk papa. Kak, lu badannya kurus loh, Kak. Iya. Lu waktu puasa apa nggak jadi ini makin Enggak sih, enggak. biasa aja gitu? Wah, pokoknya kalau lagi puasa itu bener-bener nggak ada mungkin juga ya, mungkin karena hatinya aku pada saat itu cuma enggak Tuhan, ini Tuhan pasti jawab. Aku harus bayar ini harga ini 6 bulan ya. Wow. 6 bulan aku puasa. Dan itu cuma makan 15 menit sampai 10. Tapi ya memang ya. Ini menurut survei juga ya, secara medis juga ya, banyak orang katakan bahwa memang wanita tuh terpanggil untuk puasa dan lebih hebat daripada pria. Karena salah satu kekuatan pria itu kan di perut, harus perlu makan. Aku juga doyan banget makan, Kak. Gitu ya? Lebih banyak dari Kakak pasti kalau makan. Oh iya? Iya. Dan bisa tahan selama 24 jam Kalau udah diniatin puasa pasti kuat. Iya. Nggak mungkin dan terbukti akhirnya papa terima Yesus. Ya, jadi itu aku ingat di Bali, aku tinggal di rumah Pak Gembala kan, Pak Timotius Arifin. Pagi itu aku lagi benar-benar bersih-bersih. Terus aku ngelihat malam hari itu Papa terima Tuhan. Jadi aku berdoa, aku bilang gini sambil nyapu-nyapu, aku bilang, Tuhan, malam hari ini jadi Mama tuh diajakin komsel. Jadi Mama diajakin komsel, Mama bilang, Mama mau ikut nih Kak gitu kan. Terus aku bilang, Tuhan, aku berdoa Papa datang ke situ. Terus tiba-tiba doanya aku udah bukan meminta. Terima kasih Tuhan, malam ini juga Papa sudah diselamatkan dan Papa terima Tuhan dalam nama Yesus. Wow. Itu kayak ngomong profetik tuh ya. Nah itu yang sering aku lakukan sampai anakku hidup. Kan dokter, nanti kapan-kapan aku cerita bahwa dokter bilang anakku
98% pada mati karena sakit aku. Kuasa perkataan. Wow. Jadi aku perkatakan dan mama telepon waktu itu, almarhum mama telepon, dia bilang, Eka, puji Tuhan, papa terima Tuhan. Eka harus balik ke Jakarta karena begitu papa terima Tuhan, hidupnya jadi nggak tenang, nggak bisa tidur, kayak gitu-gitulah. Iya. Wow, ini satu sisi sangat-sangat luar biasa. Bagi gue melihat sosok Eka Deli punya 4 karunia yang Tuhan kasih yang sangat tajam gitu ya, yang Tuhan kasih. Dan tadi untuk meneruskan tadi pertanyaan banyak orang bagaimana saya melatih pendengaran rohani, itu berarti kita itu minta kepekaan sama Tuhan itu kita tinggal minta dong. Exactly, kita tinggal minta. Kita bilang dong sama Tuhan ya. Yeah. Even aku mau cerita sedikit, even karunia mimpi itu, jadi ada beberapa anak yang aku bina pada saat itu. Mereka bilang, kok bisa sih Kak, kamu mau minta sama Tuhan? Kamu mau minta ada yang pernah Tuhan. aku doain, Okay. tapi aku bilang minta sendiri, sekarang minta. Aku minta Tuhan karunia, aku bisa melihat dan Tuhan bisa bicara sama aku melalui mimpi. Dan semuanya terjadi. Wow. Gitu. Wow. Jadi wow. sebenarnya segala sesuatu itu kita bisa minta apa aja sama Bapak Iya, kita. betul, exactly, betul. Kenapa kita nggak minta hal-hal yang kayak gitu sih? Betul. Iya kan? Kenapa mintanya harta, jabatan, status, ketenaran, uang? Come on. Nah, itu pas lagi diminta itu minta sama Tuhan, pasti dong di dalam kehidupan sehari-hari juga kita harus jaga kekudusan. Ya. Jaga yang namanya ketaatan dalam kehidupan ini, integritas dan lain sebagainya, supaya suara-suara Tuhan ini tidak terhalangi sama hal-hal dunia yang seperti kayak gitu-gitulah. Contohnya, kalau gue mau dengar suara Tuhan tiap hari, gue cuma ngeliatin menurut survei di Indonesia, orang-orang lihat sosmed itu per hari 5 jam. Kan ya nggak benar juga gitu ya. Kita ngeliatin sosmed 5 jam per hari terus mau dengar suara Tuhan ya susah juga dong ya. Karena itu kan kebisingan dunia yang kita lihat dan dengar akhirnya. So, wow, gue diberkati banget. Gue belajar hal-hal baru loh hari ini. Sesuatu yang dimensi yang nggak pernah gue dengar sebelumnya. Nah, waktu mulai nyanyi ya, Eka mulai nyanyi di dalam perjalanan sebagai dibilangnya penyanyi rohani. Itu satu hal yang ditemukan di dalam perjalanan itu udah pasti di dalam semua perjalanan pelayanan menemukan hal-hal yang diproses nggak enak banget. Gue juga gitu soalnya. Itu apa momen apa itu yang paling gak enak pas lagi di dunia rohani lah. Paling gak gini lah, gue suka ya masih ada yang menghakimi dan lain sebagainya. Terus kemudian ada hal-hal yang misalnya juga contohnya misalnya gini, pernah nggak Billy Lantang pernah nggak ngalamin kejenuhan? Ya pernah lah gitu ya. Gue juga ngalamin momen yang mentok gitu, dimana akhirnya waktu gue sakit banyak banget yang di reset sama Tuhan gitu loh. Karena kesibukan ini beberapa hal yang prioritas gue tinggalkan gitu. Kalau di kehidupan Eka Deli itu kayak gimana? Lu pernah bosan gak sih? Bosan melayani Pernah Tuhan? dong. Nah, ada titik kayak gitu ada. Lu ada Titik kayak manusianya gitu. juga lah ya. Emang manusia full. Abisnya lo karunia lo hebat bro. banget soalnya. Karunia lo hebat banget soalnya. Ada masa di mana aku lari dari Tuhan, ada juga. Nanti kapan-kapan kita cerita ngobrol ya. Wow. Ada aku lari dari Tuhan, ada banget. Seorang Eka Deli yang pendoa syafaat, yang punya karunia mendengar suara Tuhan dengan jelas, ada bosannya juga ya? Ada. Dan bahkan aku pernah juga berada di satu sisi di mana aku dihakimin banyak orang. Iya. That's why ada beberapa kesaksian yang aku keep untuk tidak terlalu ini. Tapi untuk orang-orang yang kalau misalnya aku ketemu orang, Tuhan bilang aku cerita. Dan ternyata memang dia butuh. Oke. Dia dikuatkan segala macam gitu. Jadi ya kalau dibilang bosan ada. Oke. Nah, terus waktu lu lagi ngalamin momen-momen kayak begitu, untuk supaya passion itu terjaga dan apinya terjaga, lu ngapain? Harus kita sendiri sih, nggak ada yang bisa. Nomor satu memang kita harus berada di komunitas. Nah, waktu aku mulai menjauh dari komunitas itu, that's really good. Out. Tapi aku bersyukur banget, Tuhan kita tuh keren banget. Jadi seorang Eka Deli yang kalau kita lihat nih kayak superwoman gitu ya dalam hal rohani ya, ternyata butuh komunitas juga ya. Harus. At the end kita semuanya butuh komunitas. Tapi kalau sekarang aku nggak terlalu komunitas rohani. Jadi sebenarnya kita yang bisa menciptakan itu, gitu loh. Jadi kita tahu teman ini mungkin bukan
nggak seiman sama kita. Aku punya banyak teman deket yang berbeda agama dan aku banyak belajar dari mereka juga. Nggak selalu kita harus langsung ngomong gitu tapi kita berada di tengah orang-orang yang bisa mengingatkan kita untuk kembali sama Tuhan, itu sangat penting banget. Iya. Jadi ini ada satu karunia yang dahsyat banget dan hebat banget. Di satu sisi juga kita memang secara manusia pasti ngalamin momen-momen seperti begitu. Dan udah pasti selama dunia pelayanan kita semuanya sama-sama pasti ngalamin yang namanya haters juga pasti ada. Bukan main. Ya, dan yang orang yang hakim itu justru makin mengerikan sih di dalam ranah gereja ya. Karena diminta standarnya di sini gitu. Diminta kita udah kayak Tuhan gitu ya kadang-kadang. Mereka lupa kita manusia juga. Ya, manusia yang punya kelemahan juga. Justru itu yang ngeri ya. Itu mengerikan dan itu ironis terjadi di sebuah tempat di mana orang harusnya belajar untuk menerima orang apa adanya. Dan belajar bahwa penghakiman itu dari Tuhan. Hati-hati ya. Sorry kalau kayak boleh potong, kita sebagai hamba Tuhan harus hati-hati. Aku ingat betul di mana masa di mana aku jauh dari Tuhan, aku pergi dari Tuhan, aku buka diskotik segala macam di Kemang. Aku jauh benar-benar dari Tuhan. Satu saat Tuhan kayak bikin aku balik mau ke gereja lagi. Oh, Eka Deli pernah ngalamin momen gitu ya? Aku ke gereja, aku benar-benar ke gereja saat itu. Belum masuk, ketemu doang sama satu pelayan Tuhan. Dia, hey, Eka Deli gitu kan. Wah, Eka Deli ini dahsyat nih, dulu hamba Tuhan tapi sekarang jadi hamba dunia. Gokil. Di gereja tuh. Di gereja. Dan aku langsung ngomong begini. Oh, gue lagi stanky Gilda juga gitu kan. Aku bilang, sorry, lo sekarang pakai jas, pakai dasi ya. Tapi gue jamin kehidupan lo nggak lebih baik dari kehidupan gue. Aku bilang gitu. Gue langsung cabut, nggak jadi gereja. Wow. Asli, aku nggak jadi gereja. Itu setelah sempat ngalamin hidup seperti begitu, pas mau balik ke gereja, di depan gereja digituin langsung. Lagi baru mau masuk, lagi ngobrol-ngobrol sama orang-orang, dan itu di depan semua orang dia ngomong kayak gitu. Dan maksudnya bercanda. Iya, ngerti. Tapi sekarang jadi hamba dunia kan kayak gitu. Langsung gue skak dia di depan orang-orang. Itu juga nggak bijak sih sebenarnya. Tapi kan waktu itu gue lagi setengah stengki. Iya. Gitulah. Itu juga yang mengakibatkan si Gandhi waktu di India mau masuk ke dalam gereja dan dibilang lo nggak boleh masuk karena lo nggak pakai sendal dan lain sebagainya, baju lo nggak bagus, dan itu yang mengakibatkan akhirnya dia tidak jadi ke gereja. Padahal dia selalu bilang bahwa gue suka dengan Yesusnya, tapi gue nggak suka sikapnya orang Kristen yang tidak penuh kasih. Jadi itu jadi sesuatu yang sangat ironis. Wow, gue thankful banget lo kesini dan pastinya lo dengar suara Tuhan dong kesini. Kalau nggak datang pasti kan. Eka Deli jangan datang. Bill gue nggak jadi datang, Bill gue nggak boleh datang. Lo pasti dengar suara Tuhan kan. Thank you banget lo udah kesini. Pesan-pesan lo dong buat teman-teman di luar sana yang tadi seperti tadi yang gue mau dengar suara Tuhan dong, gue mau dengar perkataan dia dalam hidup gue, karena kita juga sadar selagi kita hidup dari kita lahir sampai nanti kita menutupkan mata, kita nggak akan pernah lihat Tuhan Yesus secara fisik, ya benar ya. Dan yang kita dengar itu dari firman, dari khotbahnya orang. Betul. Dan satunya lagi adalah belajar untuk dengar suara Tuhan secara rohani, pendengaran rohani, mata rohani dibukain dan lain sebagainya. Dan Eka Deli ini udah pernah ngalamin dan masih ngalamin juga, dan silahkan kiat-kiatnya buat kayaknya udah dirangkum semuanya tuh. Jadi sebenarnya paling gampang adalah baca firman Tuhan. Oke. Tuhan banyak sekali baca, kelihatannya sama terus, tapi ayat yang sama kalau kita baca Tuhan bicara hal yang lain. Wow, tunggu. Ayat yang sama, Tuhan bicara bisa hal lain gitu kan. Oke, karena firman itu hidup. Yes. Dan itu kalau pengertian gue, besoknya kita bisa mengalami sesuatu yang berbeda dan firman yang sama bisa berbicara sesuai sama kebutuhan kita di esok hari. Benar ya? Betul banget. Wow. Jadi nggak usah repot. Gue nggak pernah dengar suara Tuhan audible. Gue nggak pernah. Nggak usah. Tuhan bicara lewat firmannya. Nah, aku hampir nggak pernah dalam satu hari nggak dengerin firman, khotbah siapapun. Nggak pernah. Apa-apanya aku pasti aku biar cuman ini aku buka gitu loh. Karena aku tahu dalam keadaan kayak gitu, kalau kita hilang sama sekali udah selesai hidup kita. Contoh misalnya gini, ada kata-kata Yesus di Alkitab.
kita baca supaya telinga bisa mendengar. Ya. Sama dong kita dengar suara Yesus. Iya kan? Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi itu hal yang sangat sederhana aja. Kita udah bisa dengar suara Tuhan. Itu maksudnya Eka tadi gitu, yang baca firman ya. Ya. Wow. Nomor 1 tuh memang baca firman. Mau kayak apa lagi? Senjata kita juga sebagai orang, aku nggak usah ngomong pendoa syafaat ya. Senjata kita sebagai anak Tuhan cuma firman Tuhan. Kalau kita mau berperang istilahnya, kita punya pistol, mau nembakin apa? Nggak ada pelurunya. Saat kita sakit kita bilang, kalau aku berkatakan firman misalnya, aku sehat, ini firman Tuhan, sebab Tuhan telah menjauhkan segala sakit penyakit daripadaku, tidak ada satupun wabah celaka yang ku kenal di negeri ini akan timpakan kepadaku. Jadi itu salah satu bedil yang aku bilang, enggak, badanku lagi ngerasa nggak enak, nih lo denger ya, Tuhan bilang begini. Gitu. Sahabat Kopi yang lagi nonton, yang sedang bergumul dalam penyakit dan lain sebagainya, udah dengar sendiri ya, bahwa firman Tuhan itu bedil. Firman Tuhan itu jadi perisai bagi hidup kita, dan juga menjaga pikiran dan hati kita supaya tidak tertuduh sama tuduhan-tuduhan iblis. Terutama Anda juga yang sedang sakit hari ini, perkatakan bahwa kesembuhan sudah kita terima, bahwa itu sudah selesai di kayu salib. Kita berdoa dari posisi menang ya Kak ya, karena Yesus sudah katakan selesai kan di kayu salib ya. So do that ya, like what she told us. Lakukan hal yang dia katakan, kemudian bilang sama diri kita sendiri bahwa kita adalah pemenang, kita lebih daripada pemenang. So thank you banget. Let Eka. The redeem of the Lord said so, nothing so. Let the redeem of the Lord said so, nothing so. Biarkan apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita terjadi, bukan seperti apa yang kita pikirkan. Gue pikir-pikir mungkin Tuhan akan lakukan ini, bukan itu, tapi apa yang Tuhan sudah katakan itu sudah terjadi dan menjadi kemenangan dalam hidup kita. Thank you banget. Mantap. Thank you banget ya. Aduh, luar biasa. Gue diberkati banget. Aku juga pasti yang nonton juga diberkati, dan perkatakan iman ini atas hidup kita. Apapun yang kita sedang lewati hari ini, jangan takut. Dan dari saya Billy Lantang, jangan lupa subscribe, like, dan juga follow IG story dan IG story sih. IG, TikTok, dan YouTube Billy's Coffee Table. Until next time, God bless you. Yay! Thank you Eka, thank you. Thank you Kak.